Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan sebab kasih-Nya begitu besar dalam kehidupan kita. Dan hari ini adalah hari di mana semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus yang terjadi 2000 lebih tahun yang lalu. Karena itu mari sama-sama juga pagi hari ini kita mau bersekutu dengan Tuhan, mengingat kembali, merenungkan kembali apa yang Tuhan sudah buat bagi kita, apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kehidupan kita. Kita orang yang berdosa, tetapi Dia tetap mengasihi kita. Dia bahkan rela memberikan nyawanya mengganti nyawa kita. Dia rela memberikan hidupnya ganti hidup kita, sehingga kita boleh diselamatkan, kita boleh ditebus, dan kita boleh diangkat untuk menjadi anak-anaknya. Karena itu mari pagi hari ini, lewat momen ini, kita mau gunakan kesempatan ini. Sekalipun mungkin kita hanya beribadah di tempat tinggal kita masing-masing, tapi kita percaya Tuhan tetap ada bersama kita. Tuhan siap untuk memberkati dan melawat kehidupan kita. Mari dengan sepenuh hati kita mau menyembah Tuhan. Dengan seluruh kehidupan kita, tubuh, jiwa, roh kita. Kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Dia sudah lebih dulu memberi yang terbaik bagi kita. Hanya bagi Dialah segala pujian, hormat, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebab Dialah Allah, Dia Tuhan, Dia Raja dalam kehidupan kita, Dia Juru Selamat kita. Haleluya, haleluya. Mari sambil kita mempersiapkan kehidupan kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita sama-sama mau nyanyikan pujian ini, kembali merenungkan apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita, kembali mengingat setiap karya Tuhan, bahwa Dia yang sudah mati bagi kita, bahkan Dia yang merelakan semuanya bagi kita. Dia sajalah yang layak untuk diakui. Haleluya, haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Bersama-sama kita nyanyikan pujian ini. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya.
mari kita kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Dia. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Kami hanya bisa mengembalikan segala pujian, hormat serta syukur bagi Engkau Allah Tuhan dan Raja kami, Engkau Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu, terima kasih untuk semuanya yang Engkau berikan, Kau nyatakan bagi kami. Hari ini kami masih ada, hari ini kami masih sehat kuat, hari ini kami masih bernafas. Kami percaya semua karena anugerah-Mu. Dan hari ini Tuhan, kami memperingati kematian-Mu di atas kayu salib yang terjadi 2000 lebih tahun yang lalu. Karya yang ajaib yang Kau kerjakan bagi kami untuk menebus kami dari dosa, untuk menyelamatkan kami, mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu Bapa. Karena itu kami hanya bisa mengucap syukur, mengingat kembali, merenungkan kembali bahwa hanya karena karya-Mu, hanya karena kasih-Mu, kami masih ada sampai saat ini. Karena itu Tuhan, kami mau beribadah, kami mau bersekutu dengan Tuhan, walaupun dari tempat kami masing-masing. Tapi kami percaya Engkau selalu ada bersama kami, Engkau yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sebagaimana Engkau menyertai kami di tempat ini, penyertaan yang sama juga Engkau nyatakan bagi setiap kehidupan umat-Mu di setiap tempat tinggal mereka masing-masing. Sehingga dengan satu hati, dengan satu suara, kami hanya meninggikan dan memuliakan Engkau. Kami hanya mengagungkan Engkau, mengembalikan semuanya bagi-Mu, sebab Engkaulah yang layak untuk diagungkan. Terima kasih Bapa, menyerahkan ibadah kami pagi ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya jadi dengan pertolongan kuasa Tuhan. Dan kami habiskan ibadah kami pagi ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Karya Tuhan bagi kita tidak berhenti di atas kayu salib saja, tetapi karya Tuhan bagi kita tetap ada sampai saat ini. Karyanya, kasih-Nya tetap dinyatakan bagi kita sampai saat ini, sebab Dia Allah yang setia, Dia yang berjanji tidak akan meninggalkan kita, Dia juga yang menepati janji itu dalam kehidupan kita. Hanya Dialah sobat kita yang setia. Siapa Dia? Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Nyanyikan pujian ini bagi Tuhan. Kita mau katakan Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya sahabat kami yang sejati, sahabat kami yang setia. Haleluya. Ada satu sobatku yang sedang tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus.
alami, Dia tahu apa yang kita rasakan. Dia tetap setia, Dia yang menjadi penghibur, Dia yang selalu menguatkan kehidupan kita. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, tetap percayai Tuhanmu, tetap andalkan Dia, dan taruhlah pengharapanmu hanya kepada Tuhan. Sebab Dia yang penuh kasih, Dia yang sudah menyatakan kasih-Nya, dan kasih-Nya tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Kasih yang terindah yang kita kenal, kasih yang terindah yang kita terima, kasih yang terindah yang pernah ada dalam hidup kita, itu adalah kasih yang terbesar yang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kasih-Nya, Dia mau memberikan hidupnya bagi kita. Karena kasih-Nya, Dia merelakan segala-galanya bagi kita. Dia rela menanggung semua penderitaan untuk kita. Bahkan Dia menerima kita apa adanya, tidak memperhitungkan setiap pelanggaran kita, tetapi terus mengasihi kita. Bahkan sampai saat ini, sekalipun dalam ketidaksetiaan kita, Dia tetap Allah yang setia, setia mengasihi kehidupan kita. Karena itu mari waktu ini kita gunakan untuk kita bisa merasakan kembali kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Mari terima kembali kasih itu dan rasakan kasih itu mengalir dalam kehidupan kita. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu karya yang terbesar yang Dia kerjakan bagi kita, umat manusia yang percaya kepada kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini, kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkau berharga yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai, Yesus.
Mari Bapak Ibu kita satu hati dalam doa kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengagumi akan Engkau, kasih-Mu, karya-Mu Bapa di dalam kehidupan kami. Teristimewa untuk hari ini kami boleh ada sebagaimana ada, dan kami boleh kembali melihat kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk mengampuni kami, untuk menebus setiap kehidupan kami Bapa. Tuhan, kami akan merenungkan akan firman-Mu. Mari ya Bapa, Engkau akan menolong kami untuk kami mengerti akan firman Tuhan. Bapa, berikan kami hikmat untuk kami belajar bersama-sama akan firman-Mu, sehingga dengan kekuatan firman-Mu kami boleh diteguhkan pengiringan kami, iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu, dan Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan. Tuhan, kiranya mampukan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan hari ini bagi kami semua. Dan kami siap ya Bapa untuk merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Gimana kabar saudara hari ini? Semua sehat? Puji Tuhan ya. Bersyukur hari ini minta maaf Bapak Ibu ya. Ada yang nelpon tadi, ya. Jadi agak sedikit ada jeda ya. Baik, kita bersyukur hari ini walaupun kita tidak bisa ibadah berkumpul bersama saudara ya di gedung gereja, namun kita yakin bahwa Tuhan hadir ya dimanapun saudara berada ya, di kos kita masing-masing dimanapun di sana Tuhan hadir menolong kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan segera merenungkan firman Tuhan. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas ya. Di dalam Lukas pasalnya yang ke-23. Lukas pasalnya yang ke-23. Ayatnya yang ke-33. Injil Lukas pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-33. Judul perikopnya Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang unti untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus,
ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saudara, Tuhan Yesus disalib itu adalah fakta sejarah. Itu dicatat oleh keempat Injil, saudara, bagaimana Tuhan Yesus mati, disalibkan, kemudian bagaimana Tuhan Yesus hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, dan juga Tuhan Yesus naik ke surga. Itu adalah fakta sejarah. Nah, hari ini saudara, kita boleh memperingati hari kematian Tuhan Yesus atau hari Jumat Agung. Sejenak Bapak Ibu kita kembali melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Ini adalah waktu yang baik untuk Bapak Ibu dan saya merenungkan tentang kasih Tuhan yang begitu luar biasa ya dalam kehidupan kita. Melalui momen Jumat Agung ini kita menyadari bahwa kasih Tuhan itu begitu dahsyat, begitu luar biasa. Nah saudara, apa yang sebenarnya Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita melalui salib ya? Atau apa makna salib itu bagi kita yang percaya? Mengapa Tuhan Yesus harus menjalani yang namanya kematian untuk menebus kehidupan kita? Saudara, mari kita akan melihat beberapa hal tentang makna ya, atau tujuan dari penyaliban Tuhan Yesus. Yang pertama saudara, tujuannya adalah supaya kehidupan kita ya diberikan pengampunan oleh Tuhan. Ya, diberikan pengampunan oleh Tuhan. Atau ada dalam istilah Yunani saudara, itu penggunaan kata yang disebut dengan agorazo ya. Agorazo itu dari kata agora, itu sebenarnya adalah suatu tempat umum atau pasar ya. Karena itu agorazo sebenarnya pengertiannya membeli atau membayar, menyerahkan sesuatu sebagai harga pembayaran. Itu sebenarnya dari kata agorazo itu. Jadi rupanya saudara ada pemakaian umum juga di dalam Alkitab tentang pemakaian agorazo ini. Misalkan di dalam Matius ya, pasal 13 ayat 44. Saya membacakan untuk saudara. Bapak Ibu hanya mendengarkan dulu. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Nah, kata membeli itu kata yang digunakan adalah agorazo itu. Jadi seorang yang menemukan harta terpendam dan kemudian dia ingin untuk membeli itu, kemudian dia menjual seluruh miliknya lalu membeli ya ladang itu supaya mendapatkan harta terpendam itu, saudara. Kemudian penggunaan berikutnya di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat 13, mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Nah, kata membeli makanan itu dari kata Yunani juga adalah agorazo itu. Itu penggunaan umumnya. Juga saudara, di dalam Kejadian 41 juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Nah, kata membeli itu juga adalah dari kata agorazo ini. Dari kata agorazo ini. Ini penggunaan umum saudara. Tetapi menarik, ada pemakaian khusus di dalam Wahyu misalkan. Pasal yang ke-5. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dari kata membeli itu saudara ya, bagi Tuhan ya,
jadi rupanya Tuhan Yesus, saudara, ya, mati di kayu salib, menyerahkan darahnya, itu agorazo atau membeli umatnya, miliknya, supaya diselamatkan, seperti itu. Nah, saudara, kalau kita melihat kehidupan kita, ya, di mana semua manusia, saudara, ibaratnya itu ada di pasar dosa atau ada di dalam perbudakan dosa. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa semua orang, ya, sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, ya. Jadi tidak ada yang di dunia ini yang satu orang pun itu suci semua atau kudus semua, tetapi saudara, kita ini adalah orang-orang yang mewarisi dosa dari Hawa dan Adam dan Hawa. Nah, oleh karena itu Alkitab jelas mengatakan bahwa semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Kita ibaratnya ada di pasar dosa itu. Nah, kata ini yang digunakan saudara yaitu agorazo, yaitu membeli saudara, ya, dari pasar dosa itu. Di 1 Korintus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-19 saudara sampai 20, saya membacakan untuk kita, atau mari kita membuka Alkitab kita saudara, ya. 1 Korintus pasal yang ke-6, ya. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-19 sampai 20, ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara dan saya, menjadi satu ungkapan syukur kita adalah kita sudah dibeli dengan tunai. Semua dosa-dosa kita itu sudah ditebus, sudah, ya, saudara dan saya diangkat untuk menjadi anak-anak Tuhan. Jadi agorazo, saudara, berarti Tuhan Yesus mati disalibkan untuk membeli kehidupan kita dari mana? Dari pasar dosa itu, melepaskan saudara dari hukuman atau ikatan dosa itu. Saudara, berita baik dari penyaliban ini adalah di mana Tuhan sendiri yang memikul atau menanggung hukuman atas dosa kita. Karena saudara, dengan usaha manusia mustahil kita diselamatkan. Usaha manusia kita mustahil untuk menerima pengampunan itu. Sekalipun ada usaha kita untuk berbuat baik dan sebagainya, tetapi kalau dosa ini belum diselesaikan, maka kita tidak akan pernah bisa mengalami keselamatan. Tuhan Yesus, saudara, datang ke dunia ini mengasihi saudara dan saya, mengasihi kita. Karena itu Dia membeli kehidupan kita, ya. Kata yang digunakan agorazo, membeli dengan tunai kehidupan saudara dan saya. Jadi saudara dan saya sekarang ini bukan milik dosa lagi, tidak menjadi milik kuasa kegelapan, tetapi hidup kita adalah menjadi milik Tuhan. Saudara dan saya adalah milik Kristus. Karena itu saudara, dijelas di ayat ini dikatakan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli, ya, dan harganya telah lunas dibayar. Konsekuensinya adalah muliakanlah Allah dengan tubuhmu, dengan seluruh kehidupan kita mau memuliakan Tuhan. Kemudian saudara, makna yang kedua, ya, dari penyaliban Kristus, yang pertama adalah kita menerima pengampunan dosa. Kita menerima, artinya darah Kristus sudah membayar, ya, atau membeli kita dari pasar dosa itu. Nah, yang kedua saudara, makna dari penyaliban Tuhan adalah Tuhan Yesus ketika disalibkan, kematiannya berarti membebaskan kita atau mengeluarkan kita dari perbudakan dosa itu. Nah, saudara, ada kata tadi yang disebut dengan agorazo, tetapi juga ada kata yang dipakai itu adalah ex agorazo. Nah, saudara,
ex agorazo itu ada tambahan awalan ex untuk mempertegas sebenarnya artinya, yaitu dikeluarkan atau keluar atau dipindahkan atau dibeli kemudian dikeluarkan dari pasar dosa itu. Coba kita memperhatikan di dalam Galatia, saudara ya. Galatia pasalnya yang ketiga. Galatia, kita membuka Alkitab kita. Dalam Galatia pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-13. Galatia 3 ayatnya yang ke-13. Saya membacakan untuk saudara. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara, ada dikatakan di situ menebus, ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat itu. Saudara, artinya apa? Ketika Tuhan Yesus disalibkan, berarti semua kutuk, semua dosa, semua hal apapun yang menghalangi hubungan saudara dengan saya selama ini, itu Tuhan sudah memutuskan semua kutuk itu, membebaskan saudara, mengangkat saudara, mengeluarkan saudara dari kehidupan dosa kita. Karena di mana Tuhan Yesus dengan darahnya, dengan kematiannya saudara, bahwa dia menghancurkan kutuk di sana. Dia menghancurkan kuasa kegelapan di sana, menghancurkan kuasa dosa di sana. Karena itulah Bapak, Ibu, dan saya dikeluarkan dari yang namanya ikatan atau perbudakan dosa. Karena itu Bapak, Ibu, jangan mau lagi kita diperhamba oleh yang namanya dosa. Ada banyak orang saudara mungkin hidup dalam keterikatan dosa. Ada banyak orang yang sulit untuk meninggalkan kehidupan lamanya. Tapi hari ini Bapak Ibu, mari buka hati saudara di hadapan Tuhan. Buka hatimu di hadapan Tuhan dan izinkan Tuhan mengeluarkan engkau dari perbudakan dosa ini. Dan saya percaya saudara, ketika kita sujud di hadapan Tuhan, kita mengakui semua hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka disitulah kuasa salib itu terjadi dalam hidup kita. Kematian Kristus menebus saudara dan saya. Kemudian saudara, penggunaan ex agorazo itu juga ada di dalam Galatia pasalnya yang keempat ayat yang kelima. Pasal yang keempat ayat yang kelima, kita membaca ya. Galatia 4 ayat yang kelima. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Saudara, di situ dikatakan ia diutus untuk apa? Menebus. Nah, kata menebus itu adalah ex agorazo, mengeluarkan saudara dan saya dari kehidupan dosa kita. Jadi karena itu berita baik dari Paskah, dari penyaliban itu saudara, bahwa Tuhan sudah membebaskan Bapak, Ibu, dan saya dari hukuman dosa. Apa upah dosa saudara? Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa upah dosa itu adalah maut. Upah dosa itulah kematian, ya. Upah dosa itu adalah hukuman kekal di api neraka. Tetapi saat seseorang menerima karya Kristus di kayu salib, saat seseorang menerima Tuhan Yesus dalam kehidupannya, seperti saudara teks yang kita baca dalam Lukas ini, ada seorang penjahat yang di sebelah Yesus berkata, Yesus, ingatlah akan aku ketika engkau datang dalam kemuliaan. Maka di situ saudara, Tuhan Yesus berkata apa? Hari ini juga engkau sudah bersama-sama dengan aku di dalam taman Firdaus. Saudara, doa dari orang ini pendek sekali kalau kita melihat dalam Lukas pasal yang ke-23 tadi. Dia hanya berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Saudara, saat saudara dan saya menghampiri Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, maka apa yang terjadi dengan penjahat ini?
di mana dia mengalami kehidupan yang kekal, dia mengalami keselamatan dari Tuhan Yesus, maka itu juga menjadi bagian kehidupan kita. Mungkin kita merasa bahwa kita tidak layak. Ada di antara saudara mungkin yang berkata bahwa sungguh banyak hal yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sepertinya sudah diperbudak oleh dosa itu. Tapi saudara menarik dalam bagian ini bahwa Tuhan telah mengeluarkan saudara dan saya dari ikatan itu. Ketika kapan? Ketika saudara seperti penjahat yang di sebelah ini, bahwa dia mengakui Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja. Saat kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, saat itulah ada pembebasan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi saudara, kematian Kristus tidak hanya membayar dosa manusia, tetapi sekaligus ia memindahkan saudara yang tadinya ada di dalam dosa itu. Saudara dipindahkan kepada kehendak Allah, ya, dipindahkan kepada kehidupan yang kekal. Yang tadinya kita diperbudak oleh dosa, yang tadinya kita diikat oleh kuasa kegelapan karena dosa, tapi saudara dikeluarkan dari sana. Saudara memiliki kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Yohanes 10 ayat yang ke-28 mengatakan demikian. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapak Ibu Saudara, bahwa jaminan hidup kekal itu adalah hal yang pasti. Karena apa? Karena Tuhan sudah membayar tunai semuanya. Yang harusnya kita sendiri yang membayar dosa kita, harusnya kita sendiri yang menanggung hukuman atas dosa itu. Namun Tuhan sudah menebus, sudah mengeluarkan saudara, sudah memindahkan saudara dari ikatan dosa kepada hidup yang kekal. Berarti logikanya adalah ketika kita mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat yang sama Tuhan sedang mengeluarkan saudara dari ikatan dosa itu dan memindahkan kita kepada kehidupan yang kekal yang ada di dalam Kristus. Dan jaminan di dalam Tuhan saudara, bahwa dikatakan Tuhan Yesus memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak binasa. Jadi bukan mudah-mudahan, bukan semoga, tetapi pasti mereka tidak binasa. Karena apa? Karena penyaliban Kristus, karena kematiannya menebus dosa saudara dan saya. Ex agorazo, mengeluarkan saudara dari pasar dosa itu, dari perbudakan dosa itu. Karena kita akhirnya saudara mengalami pemulihan, mengalami sukacita. Karena apa? Karena Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Dosa itu sudah diselesaikan oleh Kristus. Kutuk-kutuk dosa, perbudakan dosa telah diselesaikan oleh Kristus di kayu salib. Karena itu Bapak Ibu dan saya, dalam kemenangan, dalam sukacita, dalam kebahagiaan, kita bisa memuji Tuhan. Nah saudara, yang ketiga, apa makna daripada penyaliban Tuhan Yesus? Apa makna kematian Tuhan Yesus? Yang ketiga saudara, makna kematian Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus membebaskan kita dari setiap ikatan dosa ini. Ada penggunaan kata lutro saudara dalam teks Yunani. Lutro itu artinya membebaskan, ya, atau melepaskan dari belenggu dosa dan disuruh pergi sebagai orang bebas. Itu sebenarnya harfiahnya. Menunjuk sebenarnya kepada uang tebusan yang dibayarkan untuk pembebasan budak. Nah, zaman dulu saudara, kalau misalkan seseorang mau membeli budak, ya, pada zaman dulu banyak yang perbudakan seperti itu. Kalau saudara pergi ke pasar itu biasanya tidak hanya jual sayur dan lauk pauk, ya, tetapi di sana juga jual orang, diperdagangkan atau menjual budak, istilahnya seperti itu. Nah, tetapi ada penggunaan umum tentang lutro ini saudara, bahwa orang-orang yang ke pasar, orang-orang yang membeli budak dan menyuruh pergi dengan bebas, itu kata yang digunakanlah lutro itu.
Namun juga saudara menarik di dalam Matius pasal 20. Coba kita akan melihat penggunaan lutro ini saudara ya. Lutro ini. Ya, jadi Matius 20 ayat yang ke-28. Kita baca bersama-sama. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan itu bagi banyak orang. Dari kata Yunani lutro. Artinya apa saudara? Ditebus dengan darah Kristus. Dengan kematiannya saudara ditebus. Artinya saudara tidak lagi menjadi milik dosa itu. Hidup kita tidak lagi menjadi milik kuasa kegelapan atau dosa itu. Namun saudara dan saya sudah ditebus. Artinya saudara diambil menjadi kepunyaan Tuhan. Makanya di dalam Yohanes pasal 1 saudara ayat yang ke-12 dikatakan barang siapa yang menerima Kristus, ya, dia akan diangkat menjadi anak-anak Allah. Jadi saudara dan saya diangkat menjadi anak-anak Allah karena apa? Sudah ditebus dari hal-hal dosa itu. Kemudian penggunaan lutro juga itu dalam Markus pasal yang ke-10. Coba kita melihat ya. Markus pasal yang ke-10 ya. Ayat yang ke-45. Markus 10 ayat yang ke-45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Teksnya sama dengan Matius saudara. Diulang lagi bahwa Tuhan memberikan penebusan lewat darahnya. Lewat kematiannya di kayu salib membebaskan saudara dan saya dari ikatan dosa. Jadi ini berbicara mengenai kepemilikan. Yang tadi berbicara mengenai tentang bagaimana saudara dikeluarkan, dibebaskan. Tapi ini saudara bagaimana Tuhan yang menebus saudara untuk menjadi miliknya. Menjadi kepunyaan Tuhan. Yang tadinya itu kita ada dalam kepunyaan dosa. Tadinya hidup kita ada di dalam ikatan dosa itu. Namun ketika Kristus mati di kayu salib dan saudara menerima dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat, hasilnya adalah saudara dan saya benar-benar mengalami pemulihan, mengalami kelepasan, mengalami pembebasan dari Tuhan. Saya akan membacakan untuk saudara dalam Ibrani 9 ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat kudus bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Tuhan Yesus menebus saudara dan saya bukan dari darah domba atau apapun, tapi dia menebus saudara dan saya dengan darahnya sendiri. Darah Kristus yang tidak bernoda, darah Tuhan Yesus yang tidak bercacat. Itulah yang membebaskan kita dari setiap ikatan dosa. Di dalam Kolose 1 ayat 14 dikatakan demikian. Di dalam dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Dalam 1 Petrus saudara ayat yang terakhir kita membaca. Coba kita melihat bersama-sama dalam bagian ini. 1 Petrus 1. Ya, ayat yang terakhir kita akan melihat ini. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara dan saya ditebus bukan dengan
barang yang fana. Tetapi Tuhan menebus saudara dan saya dengan darah yang mahal. Dengan darah Kristus yang mahal, yang bernilai. Karena itu saudara, jangan pernah menyia-nyiakan pengampunan Tuhan. Jangan melewatkan kesempatan ini. Terimalah Tuhan Yesus dalam hatimu. Undang Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena yang pertama, Tuhan mengampuni saudara. Bahkan Tuhan Yesus ketika disalib, ayat dalam Lukas tadi kita melihat, Tuhan Yesus pun berdoa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, yang pertama, kenapa saudara dan saya hari ini ada memperingati penyaliban Tuhan? Untuk mengingat kembali, mengenang kembali bahwa saudara dan saya menerima pengampunan dari Tuhan. Mungkin saat ini saudara ada di dalam kehidupan yang terikat dengan dosa, atau apapun pergumulan kita masing-masing. Tapi yang jelas, berita baik dari Paskah, dari Jumat Agung ini, Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mengampuni saudara. Terimalah pengampunan itu. Yang kedua, Tuhan mengeluarkan saudara dan saya dari perbudakan dosa, dari pasar dosa itu. Jadi kita tidak lagi berkubang di dalam dosa kita, tetapi ada kuasa Tuhan yang menolong saudara untuk keluar dari sana. Karena Tuhan sudah membayar semuanya itu. Ex agora saudara, mengeluarkan. Dan yang terakhir saudara, apa makna dari penyaliban Tuhan? Yaitu Tuhan Yesus membebaskan saudara dan saya dari setiap ikatan-ikatan dosa kita. Karena itu mari tetap setia kepada Tuhan, tetap andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, karena kita percaya bahwa pengampunan Tuhan sudah diberikan, saudara dan saya sudah dikeluarkan dari kehidupan lama kita, dan sekarang kita menjadi milik Tuhan, milik Kristus di dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita mendengar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap firman yang sudah kami baca renungkan hari ini. Tuhan, terima kasih untuk berita salib. Berita di mana kami mendengar bahwa Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu disalibkan untuk mengampuni setiap kami yang berdosa. Terima kasih karena Engkau mengeluarkan kami dari ikatan-ikatan dosa dengan darah-Mu. Tuhan mematahkan setiap kutuk dosa, setiap ikatan dan belenggu-belenggu dosa. Dan hari ini kami menyadari, meyakini, sesuai dengan firman-Mu Tuhan, bahwa hidup kami adalah milik Kristus. Bukan lagi menjadi milik dosa, bukan menjadi milik kuasa gelap, tapi hidup kami adalah menjadi milik Tuhan. Karena kami sudah dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu. Melalui Jumat Agung ini kami boleh dipulihkan oleh Engkau. Tuhan menjamah setiap saudara kami dimanapun mereka berada yang beribadah. Firman-Mu ini tertanam, termeteraikan dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Bapak Ibu Saudara, mari kita akan segera mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa mempersiapkan anggur dan juga roti, ya, mempersiapkan, dan kita akan nyanyikan satu pujian, Ada Tempat Yang Mulia.
sekaligus merenungkan firman dan juga sudah kita dinasehati dan diberkati dengan firman Tuhan. Dan saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari saudara berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Apapun yang saudara ingin sampaikan sejenak untuk menerima pengampunan Tuhan atau mengucap syukur untuk apapun yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu ini di mana kami merenungkan kembali tentang kasih yang luar biasa yang telah menyelamatkan kehidupan kami. Tuhan, ampuni setiap hal yang tidak berkenan dalam hidup kami, segala dosa-dosa kami ya Tuhan, apapun itu, baik pikiran kami, perkataan kami, terlebih dalam setiap perbuatan kami. Hari ini Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu bahwa ada pengampunan di dalam Tuhan, ada belas kasihan Tuhan untuk kami. Karena itu hari ini kami mau menerima belas kasihan, menerima pengampunan Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih untuk semua yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Kita memandang ini adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk pengampunan atas dosa-dosa kita. Mari kita akan segera menikmati tubuh dan darah Kristus. Kita berdoa, Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Dan hari ini kami akan menikmati tubuh dan darah untuk memperingati, untuk mengenang kembali tentang kasih yang luar biasa yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Saudara, dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, mari kita angkat anggur di tangan kanan kita, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk darah-Mu yang menyucikan, darah-Mu yang menebus setiap kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau mengeluarkan kami dari ikatan-ikatan dosa. Hari ini kami mau menerima pemulihan, menerima pembebasan, menerima setiap kebenaran-Mu dan kasih karunia. Terima kasih Tuhan Yesus.
Saudara, mari dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, kita merenungkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena salib-Mu ya Bapa, hidup kami telah ditebus oleh Engkau. Haleluya. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu. Sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkan. Sekali lagi, oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Sungguh benar Tuhan bahwa kuasa salib-Mu memulihkan setiap hidup kami. Hari ini berikan kami kelegaan. Kami percaya kami telah menerima sukacita, pengampunan, pemulihan dari Tuhan. Terlebih ada jaminan kepastian tentang keselamatan, bahwa di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami terima kebenaran firman-Mu dan perjamuan kudus hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan, dan kita juga sudah diberkati dengan tubuh dan darah Yesus. Saatnya sebelum kita akan memberikan persembahan kita mau berdoa bersyafaat untuk bangsa kita, bahkan untuk situasi yang sedang dialami oleh bangsa kita. Mari sama-sama kita kembali tundukkan kepala dan kita berdoa. Dalam rangkaian ibadah kami pagi hari ini, kami mengangkat di hadapan-Mu, bersyafaat di hadapan Tuhan, khususnya berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami cintai. Bapa, bertalu-talu kami mengangkat bangsa ini, sebab kami percaya Engkau mengasihi bangsa ini. Ada banyak orang yang percaya kepadamu yang tinggal di bangsa ini. Ada banyak anak-anak-Mu yang berseru yang ada di bangsa ini memanggil nama-Mu. Karena itu Tuhan, kami sepakat membawa di hadapan Tuhan bagi bangsa negara kami. Engkau tahu apa yang sedang terjadi, dan kami percaya segala sesuatu atas seizin Tuhan. Apapun yang sedang melanda bangsa ini, kami tahu bahwa Tuhan, Engkau melihat semuanya ini. Kami hanya percaya bahwa segala sesuatu yang Engkau izinkan terjadi di bangsa ini, semuanya ada dalam kendali kuasa Tuhan. Kami hanya berdoa meminta belas kasihan-Mu. Ampuni bangsa kami Tuhan. Ampuni kami rakyat Indonesia. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Ampuni setiap kehidupan kami Bapa. Layakkan kami Tuhan. Layakkan kami untuk memanggil nama-Mu. Layakkan kami untuk meminta kepadamu supaya Engkau boleh memulihkan bangsa ini. Bahkan berdoa secara khusus Tuhan untuk virus corona yang sedang mewabah di bangsa ini. Tuhan, kami mengakui kami tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kami bukan siapa-siapa. Kami terbatas, tapi kami mengakui Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau yang sanggup menghentikan semua ini. Engkau yang sanggup memulihkan bangsa ini. Karena itu belas kasihan-Mu yang kami minta. Belas kasihan Tuhan kiranya Engkau nyatakan bagi bangsa ini. Dan kami tetap menantikan waktu Tuhan yang tepat yang akan Kau kerjakan bagi bangsa ini untuk memulihkan kondisi bangsa ini. Sehingga kami
khususnya orang-orang yang percaya kepadamu. Kami boleh kembali bebas untuk memuliakan Engkau. Kami boleh kembali bebas untuk beribadah bersama-sama, hanya meninggikan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga bagi pemerintah kami yang ada, baik Bapak Presiden kami bersama wakil dan jajaran yang ada di pusat, bahkan Tuhan TNI Polri, bahkan Tuhan pemerintah yang ada sampai di pelosok desa sekalipun, di setiap dusun sekalipun. Dari tempat ini kami memberkati mereka di dalam nama Yesus. Kiranya hikmat kekuatan yang dari Tuhan, kebijaksanaan-Mu Engkau taruh dalam kehidupan mereka. Bahkan setiap rancangan-Mu bagi bangsa ini Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka. Berdoa secara khusus bagi Bapak Presiden kami. Tuhan beri dia kekuatan kesehatan, Tuhan beri dia kekuatan hati kesabaran. Bahkan Tuhan Engkau yang terus memampukan kehidupannya, mengerjakan setiap tanggung jawabnya, sehingga setiap keputusan apapun yang diambil untuk bangsa ini, biar semuanya berdasarkan ketetapan Tuhan, semuanya berdasarkan kehendak Tuhan yang Kau menyatakan bagi bangsa ini. Terima kasih Bapak. Bahkan berdoa bagi pemerintah kami yang ada di Pulau Bali ini, pulau di mana Tuhan izinkan kami tinggal, kami melayani dan memuliakan Engkau. Bapak, kami memberkati juga pemerintah yang ada, baik dari tingkat provinsi, bahkan sampai di setiap desa sekalipun, di setiap banjar yang ada. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan juga menganugerahkan hikmat dan kekuatan kebijaksanaan yang daripada-Mu. Akan di dalam setiap pemerintahan mereka Bapa, dengan kekuatan Tuhanlah mereka akan dimampukan. Dan kami umat-umat Tuhan yang ada khususnya di pulau ini, kami akan tetap terus diberi kebebasan untuk memuliakan Engkau dan melayani Engkau di pulau ini. Terima kasih Bapa. Desa kami, desa Pemogan, Banjar Kajeng secara khusus kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan kiranya memberkati lingkungan kami ini. Kami rindu dengan keberadaan gereja-Mu di tempat ini, dengan keberadaan anak-anak-Mu di daerah ini, di lingkungan ini. Kami rindu Tuhan memakai keberadaan kami menjadi berkat, sehingga ada banyak orang yang boleh diselamatkan, ada banyak orang yang boleh datang kepadamu, menyembah Engkau, mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Pemerintah yang ada juga Tuhan terus menguatkan mereka, Tuhan terus memampukan mereka mengerjakan tugas tanggung jawab mereka masing-masing. Dan kami boleh bekerja sama dengan baik, gereja-Mu boleh mempermuliakan Engkau, umat-umat-Mu boleh diberi kebebasan untuk beribadah kepadamu. Terima kasih Bapa. Bahkan Tuhan kami juga berdoa secara khusus bagi tim medis, baik para dokter, perawat yang ada, yang saat ini sedang menangani pasien COVID-19 yang sedang dirawat, baik di setiap rumah-rumah sakit, bahkan di setiap tempat isolasi dimanapun. Tuhan, kami membawa setiap para medis ini di hadapan-Mu. Mereka juga adalah manusia biasa, mereka membutuhkan kekuatan-Mu. Kami hanya berdoa Tuhan, kiranya dengan anugerah-Mu Engkau menjagai mereka, dengan kasih setia-Mu Engkau melindungi mereka. Tutupan kuasa darah-Mu Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka. Jaga lindungi mereka dalam setiap tugas tanggung jawab mereka. Dijauhkan mereka dari serangan virus apapun. Bahkan Tuhan, dengan kekuatan kesehatan yang daripada-Mu, Tuhan Engkau nyatakan dalam hidup mereka, beri daya tahan tubuh yang baik, sehingga ketika mereka mengerjakan tanggung jawab mereka, mereka juga boleh mempermuliakan Engkau. Mereka boleh melihat kasih-Mu yang besar yang menyertai kehidupan mereka. Bahkan berdoa juga untuk setiap orang-orang yang saat ini sedang terjangkit atau sedang terinfeksi virus corona ini. Mereka yang mungkin sedang dirawat di rumah-rumah sakit, mereka yang sedang diisolasi di tempat-tempat yang sudah ditentukan, bahkan yang sedang diisolasi di rumah mereka masing-masing. Bapa, kami hanya minta kepadamu belas kasihan-Mu, nyatakan kuasa-Mu Bapa, sembuhkan setiap orang yang saat ini sedang sakit. Bapa, kiranya pemulihan-Mu, kuasa-Mu Engkau nyatakan. Kami pegang janji firman-Mu bahwa dengan bilur-Mu Engkau akan menyembuhkan setiap kehidupan kami. Karena itu kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Secara khusus bagi anak-anak Tuhan yang mungkin sedang terinfeksi, Bapa, mereka yang sedang sakit, mereka yang menaikkan doa di hadapan-Mu, mereka yang menjerit di hadapan Tuhan. Mari dengan belas kasihan-Mu Tuhan menyelamatkan, menyembuhkan mereka, sehingga menjadi satu kesaksian bahwa kami memiliki Allah yang besar, Allah yang luar biasa, yang sanggup untuk
menolong dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Bahkan kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk kehidupan seluruh jemaat-Mu, umat-umat-Mu, mereka yang Kau izinkan beribadah bersama kami, mereka yang Tuhan izinkan dilayani di tempat kami. Tuhan, dimanapun mereka berada, baik mereka yang ada di setiap rumah mereka, di setiap kos-kosan mereka masing-masing, mereka yang saat ini sedang beribadah kepadamu. Dari tempat ini kami memberkati mereka di dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau Gembala kami yang agung, Engkau yang akan senantiasa memelihara kehidupan mereka seperti janji-Mu dalam kebenaran firman-Mu. Engkau yang akan membawa mereka ke air yang tenang, Engkau yang akan membaringkan mereka di rumput yang hijau. Bahkan Engkau yang akan terus menjaga melindungi kehidupan mereka. Agari mereka dengan kuasa-Mu Bapa, bahkan penuhi mereka dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu, sehingga Tuhan dalam situasi yang saat ini sedang melanda anak-anak-Mu, dalam situasi yang mencekam ini pun mereka akan tetap mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Bapa. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah Tuhan kuatkan dalam nama Yesus, bahkan yang susah Tuhan hiburkan dalam nama Yesus, yang berkekurangan Tuhan cukupkan setiap kebutuhan mereka. Kami hanya percaya bahwa janji-Mu digenapi dalam kehidupan mereka. Umat-Mu akan melihat mujizat demi mujizat yang Tuhan menyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Bahkan dari tempat ini juga kami teringat akan keluarga kami. Ada orang tua, sanak saudara, keluarga besar kami, dimanapun mereka berada, di kampung halaman, bahkan di perantauan. Kami juga memberkati mereka di dalam nama Yesus. Kami percaya anugerah Tuhan juga melimpah atas kehidupan mereka. Doa kami kiranya berkat yang sama yang Tuhan nyatakan bagi kami, Tuhan nyatakan bagi mereka juga. Perlindungan Tuhan yang sama juga Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka, sehingga sama-sama kami hanya mengembalikan syukur hanya bagi Engkau, Tuhan Allah dan Raja kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini dalam rangkaian ibadah kami juga akan memberikan persembahan kami. Kami mau belajar Tuhan dari setiap apa yang ada pada kami, bahkan dalam kekurangan sekalipun, kami tetap mau belajar melakukan kebenaran-Mu, sebab kami percaya Engkau setia menggenapi janji-Mu bagi kami. Dan kami percaya ketika kami memberi, kami sedang menabur dan kami pasti akan menuai. Karena itu berkati anak-anak-Mu, umat-Mu yang akan memberikan persembahan mereka. Bahkan mungkin kalau ada di antara umat-Mu yang akan membawa persepuluhan mereka, yang akan mengembalikan milik Tuhan, kami percaya firman-Mu digenapi dalam kehidupan mereka. Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit-Mu, mencurahkan berkat berkelimpahan, menjauhkan setiap belalang pelahap dalam bentuk apapun, dan mereka akan tetap terus menikmati kelimpahan demi kelimpahan yang dari Tuhan. Dan apa yang masih ada pada mereka, kiranya semua itu boleh mencukupkan kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami menyerahkan setiap permohonan doa kami, dan kami siap memberi itu pekerjaan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sambil kita memberikan persembahan kita nyanyikan pujian pengharapanku hanya Yesus saja. Yang di atas
persembahan Bapak Ibu Saudara. Dan sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dari Bapak. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Bapak Ibu, ya puji Tuhan. Kita bersyukur ibadah juga sudah Tuhan menolong kita berjalan dengan baik. Bapak Ibu Saudara, untuk pengumuman ya, hari Minggu kita ibadah seperti biasa ya di rumah masing-masing ya. Jadi kami tetap akan pandu ibadah Minggu kita mulai tetap jam 9 pagi ya. Jadi kiranya terus saudara semangat, sekalipun mungkin belum bisa kita ibadah bersama di gereja, namun saya percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah saudara juga. Ya, baik, kita akan mengakhiri ibadah kita, saudara. Kita akan naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Nya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapa di surga, kami memuji akan kebesaran-Mu. Terima kasih untuk ibadah Engkau sudah memimpin kami dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya. Sekali lagi hamba berdoa bagi seluruh umat-Mu atau seluruh rekan-rekan kami yang beribadah bersama kami hari ini dari tempat mereka masing-masing. Tuhan memberkati, Tuhan menyediakan makan minum mereka disediakan oleh Bapa. Demikian pun perlindungan Tuhan, dijauhkan dari setiap sakit penyakit dalam bentuk apapun, dan berikan mereka terus sukacita, damai sejahtera-Mu melimpah di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu dan terimalah akan berkat Tuhan. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesatan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Jumat Agung dan Paskah minggu ini. Tetap semangat ya, melayani Tuhan. Oke, kami seisi pastori akan menyapa semua. Mari masuk ya. Mana Petra, Ani? Ya, udah dikit biar kelihatan ya mungkin ya. Yang di sini ya, ini siaran langsungnya ya. Oke, sini agak sini. Mundurin lagi. Ya, terus lagi. Ya, kami biar jaga jarak ya. Ya, puji Tuhan, ada Jonathan juga ikut.
Puji Tuhan. Ya, Mami. Ya, selamat Paskah saudara. Tuhan menolong, memberkati semuanya, semua dalam anugerah Tuhan. Ya, amin. Tuhan Tuhan memberkati. memberkati.